Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Bung Sam selaku Ketua Umum DPN Sasak Integrity Watch. Pada malam ini saya akan membahas dalam konteks bagaimana kita sosialisasi dalam rangka pencegahan terjadinya korupsi. Apa sih korupsi itu sebenarnya? Kalau kita dari definisi bahwa korupsi yaitu penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan untuk keuntungan pribadi atau kelompok, meliputi suap, gratifikasi, penyalahgunaan wewenang, penggelapan, dan lain sebagainya. Dari mana dasar hukumnya? Yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Contoh ya, praktek-praktek korupsi sehari-hari itu menerima uang pelicin, memanipulasi laporan keuangan, menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Itu semua contoh lah. Terus dampak daripada korupsi itu apa? Yaitu pertama, ekonomi, menghambat pembangunan, merugikan keuangan negara. Ini sangat rugi. Terus berikutnya sosial, dampak sosialnya menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Terus moral menjadi budaya buruk yang diwariskan. Dan pemerintahan merusak sistem birokrasi dan pelayanan publik. Ini adalah dampak daripada korupsi tersebut. Bagaimana faktor penyebab korupsi? Adalah lemahnya integritas individu, lingkungan kerja yang permisif, sistem pengawasan yang longgar, gaya hidup yang konsumtif, dan lemahnya sanksi sosial. Nah, ini yang harus sebenarnya kita perbaiki. Bagaimana strategi pencegahannya untuk biar kita terhindar dari korupsi tersebut? Yaitu pertama, melalui dari diri kita sendiri secara individu, menanamkan nilai-nilai integritas, jujur dan bertanggung jawab. 2, tidak tergoda gratifikasi. 3, hidup sederhana. Santai aja, tidak usah ikut-ikut yang barang-barang mewah atau branded tersebut. Yang berikutnya, pendekatan dalam sistem, transparansi dalam pelayanan publik, e-government atau digitalisasi sistem birokrasi, audit internal dan eksternal, pendekatan sosial, dan sosialnya bagaimana? Pendidikan anti korupsi sejak dini. Itu sebenarnya harus masuk dalam kurikulum sekolah dasar atau sekolah menengah lah. Terus budaya malu terhadap korupsi. Karena apa ya, korupsi itu sebenarnya maling gitu, maling uang rakyat itu. Dan itu sebenarnya haram kalau di agama kita. Terus yang berikutnya melibatkan masyarakat dalam pengawasan. Jadi jangan dipantau sendiri aja, masyarakat juga tahu. Jadi di situ ada teman-teman aktivis, jurnalis, dan para penggiat anti korupsi itu juga bisa membantu untuk dalam melakukan pengawasan tersebut. Peran kita dalam pencegahan korupsi ini sebenarnya sangat penting, ini menjadi teladan dalam lingkungan kerja dan keluarga. Aktif melaporkan dugaan korupsi, menolak gratifikasi, menjaga netralitas dan profesionalitas dalam bertugas, itu dapat kita hindari untuk bisa kita tidak ikut terlibat dalam korupsi tersebut. Jadi kesimpulan saya ini bahwa korupsi adalah musuh bersama kita. Jadi korupsi itu musuh bersama. Terus yang kedua, pencegahan lebih baik daripada penindakan. Jadi kita lebih baik sebelum terjadi korupsi itu lebih baik kita lakukan pencegahan. Bagi rekan-rekan juga kita melakukan sosialisasi, melakukan workshop atau seminar-seminar anti korupsi, yaitu melakukan pencegahan dini, memberikan pendidikan keyakinan terhadap Tuhan, ketakutan kepada Sang Pencipta, sehingga diberikan nilai-nilai moral agama, keyakinan agar kita tidak mencuri uang negara. Mari mulai dari diri kita sendiri, karena perubahan besar dimulai dari langkah-langkah kecil.
Itu mungkin pesan dari saya agar kita terhindar dari praktik-praktik korupsi tersebut. Demikian dari saya, Bung Sam. Jazakumullah khairan katsiran. Salam anti korupsi.